أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد، الحي القيوم مالك الملك ذي الجلال والإكرام، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده على جميع آلائه ونعمائه، ونشكره بالصبر في طاعته وعن كل بليته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، معاشر المسلمين wa zumratal muwahhidin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, selaku khatib, kami berkewajiban untuk mewasiatkan kepada jamaah sekalian, sekaligus untuk diri kami sendiri. Kita semua ini selaku hamba Allah, kita semua ini selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah selama hayat kita masih di kandung badan, selama nafas kita masih keluar masuk, marilah kita tetap berupaya keras istiqamah dalam usaha-usaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan jalan kita selalu taat pada semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak terasa dengan cepatnya putaran roda waktu, Jumat kita pada hari ini, kita sudah berada pada tanggal 20 bulan Zulqa'dah atau Zulqaidah 1447 Hijriah. Itu artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sudah kurang lebih 1 bulan 20 hari kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ramadan yang berarti bulan pembakaran dosa sudah kita lewati. Bulan Syawal pun sudah kita lewati. Syawal yang berarti bulan peningkatan kualitas takwa, iman dan amal saleh kita. Saat ini kita akan segera memasuki bulan Zulhijjah, atau kurang lebih 10 hari ke depan kita akan memasuki bulan Zulhijjah atau bulan haji. Dan kurang lebih lagi 19 hari ke depan kita umat Islam akan menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya kurban yang dirangkaikan dengan pelaksanaan ibadah kurban, tepatnya nanti pada tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, yang ditambah dengan 3 hari yang disebut dengan ayyamut tasyrik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian, marilah sejenak kita melihat, memperhatikan benar-benar dan benar-benar kita menghayati apa sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari semua amal ibadah yang kita lakukan, baik itu salat, puasa Ramadan, zakat, haji, termasuk ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita telah mengetahui bersama
bahwa tujuan utama ibadah siam Ramadan yang baru saja kita lalui selama 1 bulan jelas termaktub pada firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah, di akhir surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita sekalian bisa menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai tujuan utama ibadah haji yang saat ini sedang dilaksanakan oleh sebagian saudara-saudara kita yang saat ini mereka telah berada di tanah suci. Jelas sekali apa yang menjadi tujuan utama ibadah haji termaktub dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dalam menunaikan ibadah haji, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Demikian pula firman Allah Ta'ala pada surah Al-Hajj ayat 32, zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dalam pelaksanaan ibadah haji, maka sesungguhnya itu berasal daripada taqwal qulub, ketakwaan hati. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan ibadah kurban yang insyaallah sebentar lagi, kurang lebih 19 hari ke depan, sebagai umat Islam akan kita laksanakan. Jelas sekali apa yang menjadi tujuan utama daripada syariat kurban, ibadah kurban, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha lu'umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sekali-kali bukanlah daging dan darah daripada hewan kurban itu yang sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah at-taqwa minkum, ketakwaan daripada kalian. Ma'asyiral muslimin wa jumratal muwahhidin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui kajian beberapa ayat di atas telah jelas sekali bahwasanya melalui semua amal ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji seberapa besar tingkat keimanan kita, tingkat ketaatan, ketakwaan dan keikhlasan kita sebagai hamba dalam melaksanakan amal-amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, melalui semua amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita laksanakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat derajat orang-orang mukmin menuju pada derajat tertinggi manusia, maqam tertinggi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maqam muttaqin, sebagaimana tercantum pada surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertanyaannya sekarang ini, apakah kita sudah berhasil menjadi hamba Allah yang muttaqin? Lantas siapakah orang-orang muttaqin itu? Bagaimanakah ciri-ciri atau sifat serta tanda-tanda orang muttaqin itu? Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, adapun salah satu amal saleh, dan ini merupakan salah satu tanda utama, bukti serta sifat utama bahwa seseorang itu benar-benar muttaqin, ia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila ia adalah seorang mukmin yang dermawan dalam hidupnya. Sekali lagi, apabila kita bisa menjadi orang mukmin yang dermawan dalam hidup ini, maka itu adalah tanda yang jelas bahwa orang tersebut orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin yang muttaqin, yang dermawan, dia senantiasa mengeluarkan, menginfakkan sebagian rezekinya, sebagian harta yang dianugerahkan Allah kepadanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dalam bentuk zakat, infak, sedekah,
maupun dalam bentuk ibadah kurban. Hal ini jelas ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa salah satu tanda yang jelas orang takwa itu adalah orang mukmin yang dermawan. Di antaranya firman Allah Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kembali lagi kita diingatkan oleh Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Ayat ini menjelaskan tanda-tanda orang muttaqin, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang muttaqin mereka adalah orang-orang yang dermawan, yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun ia dalam keadaan sempit. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak berhenti di situ, kembali lagi di surah Az-Zariyat ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tanda-tanda orang muttaqin itu adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang sadar benar bahwa dalam sebahagian harta mereka ada hak daripada kaum fuqara wal masakin, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta-minta. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sesungguhnya terlalu banyak sekali apa yang menjadi hikmah, fadilah, keutamaan bagi seorang mukmin yang memiliki sifat dermawan dalam dirinya. Ia murah hati, ringan tangan, selalu mau memberi dan berbagi, selalu mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketahuilah sebahagian daripada rezeki yang selalu kita keluarkan di jalan Allah, bahkan sedikit saja rezeki tapi senantiasa kita keluarkan di jalan Allah, maka insya Allah itu akan menjadi penolak daripada berbagai macam bala yang akan turun kepada kita, penolak berbagai macam musibah, wabah-wabah penyakit, akan mempermudah untuk terbukanya pintu-pintu rezeki kepada kita, menambah rezeki, memudahkan segala urusan dan kesulitan hidup kita, akan memberi solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Bahkan sebagian rezeki yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu dapat memperpanjang usia kita, menyehatkan tubuh kita, melahirkan akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita ini, dan dapat mengikis habis, mengeluarkan sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak yang tercela, yang sering bercokol dalam diri seseorang, yang disebut dengan sifat hewani dan syaitani. Di antaranya adalah sifat kikir, bakhil atau pelit dalam mengeluarkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah pada kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pendek kata, begitu banyak hikmah, fadilah dan keutamaan bagi seorang mukmin yang dermawan, seorang mukmin yang murah hati, yang ringan tangannya dalam mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya dalam bentuk zakat, infak, sedekah maupun ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Yang paling utama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin mendekatkan diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bukankah dalam salah satu hadisnya junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu hadisnya beliau pernah bersabda,
as-sakhiyu qaribun min Allah wa qaribun min rahmatillah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun 'anil nar. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang dermawan itu sungguh sangat dekat dengan Allah. Ia sangat dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan teramat jauh daripada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau pun bersabda, wa ammal bakhil fahuwa ba'idun min Allah wa ba'idun min rahmatillah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah wa qaribun ilan nar. Adapun seseorang apabila dia bakhil, kikir atau pelit dalam mengeluarkan sebagian rezeki atau hartanya di jalan Allah, maka sesungguhnya orang tersebut sangat jauh dari Allah, jauh daripada rahmat Allah, jauh dari manusia, jauh daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ia dekat untuk masuk ke dalam jurang api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada akhir khutbah kami ini, saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan kepada kita panjang umur, sehat wal afiat, kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya salat Idul Adha nanti, dan melaksanakan rangkaian ibadah kurban dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kepada jiwa-jiwa kita sekalian sifat jud wal karam, yaitu sifatnya orang muttaqin, sifat dermawan yang insya Allah akan menghantarkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah إن الله هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر. فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، وثن بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين المهديين، سيدنا أبي بكر الصديق، وسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين
وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة، بلدة طيبة ورب غفور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.